datang di Edge ID. Masih seputaran Adobe Premiere Pro. Kali ini kita akan membahas tentang teknik di Adobe Premiere Pro, yaitu Introduction Freeze atau biasa juga disebut dengan Snatch Style. Introduction Freeze biasa digunakan untuk memperkenalkan sebuah objek yang akan sering digunakan di dalam sebuah video. Entah itu sebuah benda atau orang, mungkin aktris, yang akan sering muncul di dalam sebuah video. Oke, seperti cuplikan sebelumnya, itu adalah merupakan hasil dari Introduction Freeze Effect yang diedit di Adobe Premiere Pro. Oke, langsung saja kita menuju ke jendela Adobe Premiere Pro. Di sini saya sudah sediakan sebuah footage, gambar seorang bocah berlari. Kemudian ada 3 ink brush. Anda bisa dapat di Google. Di sini ya seperti ini contohnya. Kalian bisa menggunakan kata kunci ink brush atau brush vector atau watercolor mungkin. Pokoknya apa saja lah, banyak kok di Google. Oke, langsung saja kita tarik video footage-nya ke timeline. Kita masukkan ke V1. Oke, di sini video saya hanya sekitar 4 detikan. Jadi untuk memperpanjangnya kita kasih slow motion. Klik kanan, kemudian speed duration ubah ke 50%. Jangan lupa centang ripple edit. Oke. Jika video kalian sudah panjang, ya tidak perlu lagi lah diperlambat. Ini hanya untuk mendapatkan momen saat dia lompat. Kemudian kita tentukan titik di mana dia akan di freeze. Nah, saya mau di sini saat dia lompat 1, 2, 3. Nah, di sini. Oke, kemudian saya potong pakai fungsi trim. Kita potong. Kita copy ke atas. Caranya tekan Alt, kemudian klik, tahan, lalu angkat naik ke atas. Oke. Nah, kemudian video yang paling atas tadi kita freeze-kan. Caranya kita klik kanan, kemudian pilih Add Frame Hold. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Stop. Nah, oke. Sekitar beberapa detik, kemudian dia jalan kembali. Kita cut dia di sini. Coba kita ulangi dulu ya. Di situ. Kita stop dia di sini. Nah, kelanjutannya tidak langsung seperti ini ya. Nah, ini kan seperti terputus. Jadi video yang di bawah tadi begitu dia freeze, kita sambungin kembali ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Stop. Play. Nah, seperti itu. Oke, kita putus. Kita potong di sini saja videonya. Oke. Nah, langkah selanjutnya, video yang sudah di frame hold tadi kita gandakan lagi. Caranya tekan Alt, lalu klik, tahan, angkat naik. Sudah jadi. Coba kita menuju layar editing. Oke, tampilan seperti ini lebih mudah mungkin. Kita panjangin sedikit. Yang kita butuhkan sekarang adalah memisahkan antara si objek ini dengan latar belakang. Oke, kemudian kita klik video paling atasnya. Sebelumnya untuk V2 bisa kita hilangkan gambar matanya supaya tidak kelihatannya seperti ini. Oke, kemudian masuk di opacity, lalu pilih Redraw Bezier. Nah, ini untuk masking daerah mana saja yang akan dijadikan objek.
Oke, kita perbesar dulu. Bit kita ganti ke 150 mungkin. Ya, langsung saja kita klik setiap sisinya. Mungkin sedikit memerlukan waktu ya, jadi videonya saya percepat dulu. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian yang terseleksi, dan jika backgroundnya diaktifkan akan seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengatur mask filter itu menjadi 0. Jika tetap di atas 1, misalnya di sini contohnya 10, maka dia akan menghasilkan perpotongan antara background dan objek itu menjadi buram, tidak tajam. Jadi kita jadikan 0 saja supaya perpotongannya jelas. Setelah itu kita akan menambahkan background berupa ink brush. Ada 3. Letaknya itu di antara background dan objek. Jadi objeknya bisa kita angkat ke atas. Di sini saya akan menggunakan 3 buah brush. Jadi saya akan pindahkan dia 3 layer ke atas. 1, 2, 3. Oke. Nah, di V3 sampai V5 akan diisi dengan brush ini. Kita tarik saja langsung ke timeline. Itu dia di belakang. Kita samakan waktunya, durasinya. Kemudian kita ubah sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memperbesar sedikit skalanya. Oke. Ini. Kemudian saya akan putar, rotasi. Oke. Posisinya juga saya akan ubah ke ini sesuai keinginan ya, jadi kita bisa berkreasi di bagian ini. Saya percepat saja lagi. Oke, seperti ini nanti jadinya. Di sini saya akan tambahkan tulisan untuk mendeskripsikan objek ini. Mungkin saya menggunakan namanya saja. Ini tinggal pilih icon type tool, klik, namanya Khaled. Oke. Sedikit dimiringkan sesuai temanya. Oke, mantap. Sekarang kita akan mewarnai brush ini supaya tidak monoton hitam seperti itu. Kita masuk ke menu efek, kemudian search effect change to color. Nah, ini kita tarik ke brushnya. 1, 2,
3. Oke, kita edit satu-satu, klik brushnya, kemudian nah di sini sudah ada change color, change to color. Prompt-nya kita bisa pilih pakai eyedropper, pilih hitam, kemudian to, kita akan merubahnya ke warna, saya pilih merah aja. Saya bisa copy ini untuk menyesuaikan dengan warna brush berikutnya. Saya copy. Oke. Kemudian untuk change-nya kita pilih hue, lightness, and saturation. Oke, kita samakan dulu untuk brush berikutnya. Saya akan tambahkan lagi. Coba kita ubah untuk opacity-nya, blend mode kita ubah menjadi, nah saya pilih linear burn. Kita samakan dengan yang lain. Opacity-nya 84%, blend mode-nya linear burn. Ini sesuai keinginan kita ya. Kita bisa berkreasi sesuai moodnya kita. Oke, saya rasa ini sudah sesuai. Kemudian untuk gerakannya, untuk objeknya saya akan membuat dia dari posisi semula menjadi lebih menonjol. Kita zoom perdekat sedikit. Caranya kita ke awal saat dia terhold, kemudian klik position and scale, dinyalakan toggle animation-nya. Lalu kita add keyframe di sini. Oke. Di sini menunjukkan bahwa pada titik awal untuk posisi dan skalanya sama seperti sebelumnya. Kemudian di posisi akhir, nah di sini, nah di sini scale-nya kita perbesar. Nah dia seperti maju begitu. Kemudian posisinya disesuaikan. Tidak usah dulu kita pedulikan ini gambar belakangnya. Di sini seperti tangannya menjadi double. Nanti kita akan hilangkan itu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Agar objeknya lebih kelihatan menonjol, kita tambahkan efek stroke di pinggiran objek ini. Caranya kita klik kanan, kemudian kita nest terlebih dahulu. Oke, ke efek kita cari radial. Nah ini radial shadow, tarik ke objeknya. Nah di radial shadow ini opacity-nya kita fullkan supaya tidak ada bayangan. Nah seperti itu. Lalu shadow color-nya kita bisa pilih warna sesuai keinginan. Saya akan memilih warna putih supaya jelas perbedaan antara objek dan background. Oke, seperti itu. Kita bisa atur juga posisi dari radial shadow-nya. Agar objeknya lebih menonjol, mungkin backgroundnya kita jadikan black and white. Kita klik di objek background, lalu cari di efeknya black and white. Biasanya dia paling bawah. Nah ini dia di folder video efek, image control, black and white. Kita tarik saja ke sini, lepas. Nah, sudah hitam putih. Kemudian kita tambahkan blur sedikit, Gaussian blur. Nah ini di video efek, tarik juga ke sini. Blurnya bisa kita mainkan di efek control, naikkan sedikit. Nah cakep. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, nah supaya lebih mantap lagi, ini ink brush-nya mungkin bisa diberikan efek tambahan sedikit.
kita akan membuat dia dari besar menjadi kecil, jadi seolah-olah terbalik dengan objeknya, jadi objeknya itu kecil ke besar, sedangkan brushnya dari besar ke kecil. Caranya kita klik saja untuk brushnya, pergi ke bagian akhir, lalu nyalakan keyframe-nya. Kemudian di bagian awal, di awal videonya, buat juga keyframe untuk posisi dan skala, lalu skalanya kita perbesar. Posisi kita ubah dari sini. Oke. Lakukan yang sama dengan brush yang lain. Oke, sekarang untuk brush yang ada di belakang teks, kita akan buat dia seolah-olah di stempel ya, seperti di stempel. Caranya kita klik brushnya, lalu sama seperti yang sebelumnya, lalu kita nyalakan keyframe untuk position and scale, maju ke video awal, nyalakan juga keyframe-nya, lalu skalanya saya akan perbesar, posisinya dari kiri, dari kanan bawah ya. Coba kita play. Terlalu lama ya. Efek capnya supaya lebih berasa mungkin waktunya dipersingkat. Ini kita tarik sedikit ke sini. Nah, sampai di sini saja keyframe-nya. Tarik ke sini. Oke. Kalau di sini harus sesingkat mungkin ya, supaya efeknya seperti di stempel. Oke, sudah dapat. Kemudian namanya juga sama. Kita tarik ke sini. Efeknya kita samakan. Kita lihat hasilnya. Oke. Untuk warna tulisannya mungkin kita ubah jadi warna putih. Klik. Kemudian fill-nya kita ubah. Nah, lebih mencolok. Oh iya, untuk mempermanis lagi mungkin kita bisa tambahkan efek cahaya saat videonya terhold. Nah, di sini kita tambahkan efek cahaya. Kita ke menu efek, lalu kita cari efek namanya deep to white. Nah, ini dia deep to white. Nah, sebelumnya video backgroundnya kita jadikan ke satu timeline, lalu tarik ke sini diantaranya, lalu kita perpendek durasinya. Cak. Nah, terlalu lama. Oke, begitu juga di akhir videonya, masukkan lagi deep to white-nya ke sini, perpendek lagi. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, mantap. Oke, cukup sekian sharing dari saya tentang teknik introduction effect pada Adobe Premiere Pro. Mohon supportnya untuk channel Edge ID.
dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Atau juga jika ada saran maupun kritik, tidak usah sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan sampai jumpa.